warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina bihi min jami'il ahwali wal afat. Ataqabbil lana bi jami'il hajat wa tahhirna bi min jami'il sayyi'at wa tarfa'na bi annaka 'ala darajat. Wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati ba'da al-mamat wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil kuram wa taqaddam bil hawaijatuna dhamir alim husnul khatim mustasqal gamam ya jil karim ala wa sahbihi fi kulli mahati wa nafasin ala kulli ma'lumin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuwasi'u alaina al-arzaq wa tuhasinu bilana al-akhlaq wa ala sahbihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tubalighuna bi hajjabatikal haram wa ziyarata qabri nabiyika bari sholatan salamun fi lutfin wa afiyatin wa salamatin al-qulubil maram. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuqimi ar-rahma wal haibata fi qulubil kafirin zalimin wal musyrikin wal mufsidin wal hasidin wal mufsidin wa ala alihi wasallim. Lirimba ilahi ta'ala wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa ila mu'allifi hadzal kitab Syekh Abu Syuja' wa Syekh Mustafa wa ila masyayikh hadzal ma'had Wahki Muhammad Siddiq wa Shalih Furu'i wa Zuhadihi wa ila Mbah Muhammad wa Mbah Zainab wa Sulimah Furu'ahimah wa ila budinya la faiqa wa ila walidina Nabi Muhammad wa faradha lahum rahimahumullah wa li salahi wa salamati wa falahi anfusina wa auladina wa zuhadina wa li salahi wa falahi wa barakati ma'adya syafatil dalam sindiq abadan ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa meneruskan mengaji. Semoga oleh Allah Ta'ala dijadikan istiqomah mengajinya. Semoga kita sabar dalam mengaji dan semangat dalam mengaji. Amin Allahumma amin. Ya, sekarang kitab tadhib tentang sunnah-sunnah dari berwudu itu ada 10 hal. Mulai dari tasmiyah, membaca bismillahirrahmanirrahim. Kalau di dalam kamar mandi berarti dalam hati. Jangan mengucapkan kalimat suci Allah di dalam kamar mandi. Bahwa seluruh kafain, ya, membasuh kedua telapak tangan sebelum qabla idkhali malinah, sebelum memasukkan ke tempat air, inat, ya, bejana. Wal madmadah, berkumur. Wal istinsyaq memasukkan air ke hidung. Nah, ini menarik ini. Ya. Menarik. Kenapa kok menarik? Karena zaman pandemi ini ada yang mengatakan virus corona itu masuk ke tubuh kita itu melalui hidung. Nah, ketika melalui hidung ini lalu masuk ke tenggorokan langsung ke na'udzubillah min dzalik, ya. Moga-moga kita semua dilindungi Allah dari virus corona, ya. Jadi kalau virus corona masuk ke tubuh kita, na'udzubillah min dzalik, itu pertama masuk ke hidung, lalu na'udzubillah min dzalik merusak paru-paru. Nah, ada yang mengatakan virus itu ada di hidung itu beberapa jam, ya, 1, 2, 3 jam. Lalu ada yang mengatakan orang kalau setiap wudhu itu mengamalkan sunnah istinsyaq, memasukkan air ke hidung. Jadi ya, misalnya ini air, ya, air ditaruh di
telapak tangan, lalu dihirup oleh hidung, dihirup, jangan sampai masuk terlalu dalam ya, dihirup, lalu dikeluarkan. Ya, itu bisa membersihkan hidung, bisa membersihkan hidung. Ada yang mengatakan itu bisa mencegah orang dari terkena virus corona dan semua virus yang melalui hidung. Gitu ya. Karena memang ya secara logika masuk akal ya, ketika air itu masuk ke hidung, dihirup lalu dikeluarkan lagi, maka kotoran-kotoran yang di hidung itu keluar. Ya. Ini kemarin sedang viral gitu ya. Termasuk ada salah satu ulama besar ya mengatakan kepada saya, cegah virus corona salah satunya dengan istinsyak, seperti itu ya. Dan pasti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah pasti ada manfaat. Itu sudah hukum pasti, itu sudah pasti ada manfaatnya. Hanya saja kita mungkin tidak tahu manfaatnya apa. 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad bersabda, "Idza walagal kalbu fi inayahatikum falyaghsilu sab'a marat ihdahunna biturab." Kalau anjing itu menjilat tempat makan kita atau apapun, maka dicuci tempat makan itu 7 kali, salah satunya dengan debu. Ternyata pada zaman modern teknologi ilmu pengetahuan sekarang ini terbukti bahwasanya air liur anjing itu ada sejenis penyakit yang kalau cuma disiram dengan air itu tidak bisa hilang. Harus dengan benda tertentu, salah satunya adalah tanah atau debu. Nah, termasuk ini juga berkumur dan memasukkan air ke dalam hidup. Jadi bukan terus kedua jari dimasukkan begini, bukan loh ya. Istinsyak itu air ditaruh di telapak tangan lalu dihirup oleh hidung lalu dikeluarkan, seperti itu. Ya, jangan dihirup terlalu dalam, jangan. Dihirup setengah saja lalu dikeluarkan. Sekiranya sampai di sini itu ya dikeluarkan. Seperti itu. Lalu termasuk yang sunnah dari wudhu, mashu jami'i ra'si. Masahaya masahu, mengusap jami'i ra'si, semua anggota kepala. Yang rukun itu kan sebagian ya, tapi yang sunnah itu mengusap semua kepala. Ini ada dalilnya nomor 3 di bawah. Rawat Tirmidzi wa shahahahu, riwayat Imam Tirmidzi dan hadis sahihnya. Di mana kuburannya Imam Tirmidzi? Ada yang tahu? Kuburannya Imam Tirmidzi itu ada di negara di mana Imam Bukhari dikuburkan di situ. Di mana? Ya. Kalau sekarang itu kita menyebutnya dengan nama negara Uzbekistan. Apa? Uzbekistan. Jadi di Uzbekistan itu banyak ulama. Ada Imam Bukhari, ada Imam Tirmidzi, termasuk salah satu Syekh Thariqah, Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Semoga kita semua ditakdirkan Allah bisa pergi ke Uzbekistan. Amin Allahumma amin. Uzbekistan itu negara yang terkenal. Dulu termasuk bagian negara Uni Soviet, tapi Uni Soviet pecah. Sekarang Uzbekistan menjadi negara tersendiri. Uzbekistan terkenal karena laki-lakinya ganteng, perempuannya cantik, seperti itu ya. Lalu ya, Imam Tirmidzi meriwayatkan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Abbas, putranya Sayyidina Abbas, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad itu masaha bi ra'sihi, mengusap sirah beliau, wa udunaihi, dan kedua telinga beliau, zahirihima, baik zahirnya yang luar, wa batinihima, ataupun yang bagian dalam. Jadi telinga itu yang diusap bagian luarnya juga bagian dalamnya.
Walin Nasai, dan riwayat Imam Nasai, masaha bi ra'sihi wa udhunaihi, Nabi Muhammad itu mengusap sirah beliau dan juga kedua telinga beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa hima, baik bagian dalam itu bis sabahataini. Sabah itu ini. Nah, ini apa ini? Sabah ya. Wa dhahirima bi bahamihi, luarnya dengan ibham. Ibham itu jempol. Coba perhatikan saya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu mengusap telinga itu begini. Jadi ininya, sabahannya itu masuk telinga bagian dalam, tapi kalau jempolnya telinga bagian luar. Jadi gini. Paham ya? Nah, itu hadisnya ada ini. Warawal Hakim, Imam Hakim meriwayatkan min hadis Abu Abdillah bin Zaid radhiyallahu fi sifati wudu'i sallallahu alaihi wasallam, dari hadis sahabat Abdullah bin Zaid tentang sifat wuduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu tawaddo'a, bahwasanya Nabi Muhammad itu berwudu, famasaha udunaihi, lalu mengusap kedua telinga beliau, bima'in, dengan air, ghairil ma'il ladzi masaha bihi ra'su, dengan air ghairil ma'i, selain air alladzi masaha bi ra'su, yang sudah diusap untuk kepala. Jadi Nabi Muhammad SAW mengusap kepala dengan air tersendiri, mengusap telinga juga dengan air tersendiri. Qala al-Hafidz Adz-Dzahabi shahih, hadis ini shahih. Jangan meremehkan wudhu. Apa itu wudhu? Wudhu itu ibadah yang kecil. Jangan meremehkan wudhu. Ada cerita menarik. Salah seorang datang ke wali besar. Wali besar itu bernama ada seorang datang ke waliullah, Qutbul Aulia, pemimpin para wali pada zaman itu, yaitu Syekh Abdul Hasan Asyadzili radhiyallahu anhu, anna la yahmina bi himayati wa yumituna bi madadihi. Orang itu matur, wahai Syekh, saya ingin menjadi murid panjenengan, beri saya amalan. Dawuhnya Syekh Abdul Hasan Asyadzili radhiyallahu anhu, ya, kamu harus selalu dawamul wudu, selalu ada wudhu. Jangan sampai dirimu ini batal wudhu, artinya tidak ada wudhu. Tentu buang air kecil, buang air besar tentu gitu ya. Tapi setelah buang air kecil atau buang air besar, berwudhu kembali. Kamu lakukan itu 1 tahun. Nanti kalau sudah 1 tahun selesai, kamu datang kepada saya lagi. Begitu caranya orang-orang terdahulu dalam menuntut ilmu agama. Caranya unik ya, unik. Jadi Syekh Abdul Hasan Asyadzili wudhu dulu. Kamu jaga wudhu selama 1 tahun, nanti kalau sudah 1 tahun sudah menjaga wudhu, datang ke saya. Jadi bukan amalan yang macam-macam atau yang menjaga wudhu. Apa yang terjadi?
muridnya Syekh Abdul Hasan Asyadzili itu setiap hari menjaga wudhu. Ketika sudah sampai setahun, zaman dulu kan tidak ada sanyo ya, adanya sumur. Ketika mau wudhu ngambil air di sumur ya, ternyata yang ada di dalam timba yang sumur itu ya, itu ternyata bukan air tapi emas batangan. Lalu dawuhnya muridnya Syekh Syadzili itu, ya Allah, bukan ini yang saya inginkan, ya Allah, dikembalikan lagi. Bayangkan, setahun menjaga wudhu, satu, dia sudah punya karomah, dapat rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Dua, dia mendapat karomah yang lebih besar lagi, apa? Tidak cinta dunia, tidak cinta harta. Karomah akhlak itu lebih hebat daripada karomah hissi, karomah secara fisik. Bisa terbang, bisa ngilang, bisa dapat emas seketika, itu karomah awal. Tapi karomah yang lebih tinggi, bagaimana hati ini tidak cinta dunia, bagaimana hati ini tidak cinta jabatan, tidak cinta popularitas, tidak cinta penghormatan, tidak cinta macam-macam seperti itu. Itu karomah yang lebih tinggi. Nah, beliau menjaga wudhu selama setahun, dapat karomah fisik, bisa mendatangkan rezeki dari yang tidak diduga-duga, dan juga mendapatkan karomah yang lebih tinggi, yaitu apa? Hatinya dibersihkan oleh Allah. Ya, semoga Allah menjadikan kalian bisa selalu menjaga wudhu. Amin Allahumma. Menjaga wudhu, jadi jangan dientengkan ya. Apalagi Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika orang itu berwudhu, maka air yang jatuh dari bagian anggota tubuh itu akan menghapus dosa yang sudah dilakukan oleh anggota tubuh tersebut. Ini hadis nih. Jadi kalau mengusap wajah, dosa yang sudah dilakukan oleh mata, mulut, lisan itu akan hilang. Tangan, kaki, begitu seterusnya. Jadi kalau wudhu lebih banyak anggota tubuh yang dikenai air itu lebih baik. Sama seperti sholat sunnah. Sholat sunnah itu disunahkan kita di tempat ketika kita sholat fardu atau pindah. Tetap atau pindah? Pindah, disunahkan pindah. Kenapa kok disunahkan pindah? Karena begini, nanti di akhirat tanah ini bisa menjadi saksi, tanah ini bisa berbicara. Ada seorang waliullah berkata, ini menarik, kalau kita melakukan maksiat di satu tempat, maka lebih baik setelah itu kita melakukan ibadah di tempat itu. Kenapa? Karena kalau kita melakukan maksiat di tempat itu, nanti di akhirat tempat itu akan bersaksi, ya Allah, saya digunakan untuk maksiat hamba Engkau si A. Tapi kalau setelah itu kita beribadah di tempat itu, maka tempat itu akan bersaksi, ya Allah, si A telah beribadah di tempat saya. Faham? Tadi yang saya ceritakan Syekh Abdul Hasan Asyadzili itu doanya menarik. Kalian tiru ya tidak apa-apa, tapi harus ada konsekuensinya. Kalau berani ya, saya tidak berani. Doanya Syekh Asyadzili itu seperti ini. Ya Allah, wafatkan saya di tanah yang tidak pernah ada makhluk Engkau maksiat di situ. Ya Allah, wafatkan saya di tempat, di tanah yang tidak pernah ada makhluk apapun maksiat di situ. Dan terbukti Syekh Syadzili ketika mau pergi haji, ya, lalu melewati lembah namanya Padang Khumaitharah. Di situ beliau wafat. Dan menariknya ketika beliau mau berangkat haji itu sudah bawa pacul, sudah bawa sekop, sudah bawa, jadi kayak sudah siap-siap, sudah tahu kalau mau meninggal, kalau mau wafat, radhiyallahu anhu.
Syekh Syadzili itu waliullah yang sangat saya kagumi, yang sangat saya tertarik sama beliau. Ya. Paham ya? Seperti itu. Jadi jangan meremehkan wudhu. Termasuk sunnah wudhu wa takhlilul lihya al-kathah. Wa takhlil masdar dari khallala yakhallilu, artinya begini, takhlil itu begini. Nah, apa itu artinya? Tidak tahu saya. Kalau Nabi Muhammad SAW itu dalam riwayat jenggotnya itu segempal tangan, jadi segini. Nah, jenggotnya Nabi Muhammad itu panjangnya itu segini dalam riwayat. Ya. Saya saja yang tidak bisa punya jenggot ya. Apa namanya? Takhlil itu begini, nah jenggotnya itu begini. Diapain itu namanya ya? Pokoknya di seperti itu ya. Ya. Al-lihya itu jenggot, al-kathah yang tebal. Ada mitos katanya kalau perempuan nyapu ndak bersih nanti suaminya jenggoten ya. Pengen punya suami yang ada jenggot atau ndak? Hah? Kok mboten? Nabi Muhammad itu punya jenggot ya. Saya andaikan saya secara genetik tidak bisa punya jenggot lebat ya. Walaupun kalau saya disuruh milih, saya lebih seneng berjenggot, tapi jenggot yang rapi gitu ya. Di Arab ya, di Arab Saudi, di Mesir, di mana-mana, laki-laki kalau tidak ada jenggotnya itu seperti aib. Apa? Aib. Kayak perempuan tidak ada jenggotnya, seperti itu. Itu kalau di Arab seperti itu. Dianggap kurang laki-laki seperti itu ya. Tidak apa-apa punya suami yang jenggot, yang penting ganteng gitu ya. Kan ada ya laki-laki ganteng berjenggot, lalu ada wanita yang berkomentar, kalau nyapu saya tidak usah bersih-bersih seperti ini. Jadi bukan masalah jenggot tidak jenggotnya, ganteng atau tidak gantengnya. Semoga-moga kalian semua nanti dapat suami yang ganteng, yang soleh. Amin Allahumma amin. Hadisnya di bawah, rawa Abu Dawud, riwayat Imam Abu Dawud radhiyallahu anhu, an Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana idza tawaddaa, ketika berwudu, akhadha, mengambil kafan min ma. Kafan itu segini. Kafan. Jadi ya, misalkan ini bejana ya. Kafan. Ini kan kafun ya. Jadi ngambil air segini, kafan min ma'in, fadakhalahu, lalu dimasukkan, adakhala dakhilu, fadakhalahu, lalu memasukkan tahta hanakihi, dimasukkan tahta hanakihi, fa khalala bihi lihyatahu, lalu dimasukkan di dagu beliau, fa khalala, lalu dibegini-beginikan bihi lihyatahu, dengan air itu, lihyatahu, janggut beliau. Waqala, Nabi Muhammad SAW bersabda, hakadha, seperti ini, amaroni Rabbi, Tuhanku menyuruhku, azza wa jalla, yang maha mulia dan maha agung. Lalu sunnah wudhu lagi, wa takhlilu asabi'al yadaini. Takhlil ya. Bahasa Indonesianya apa takhlil itu ya? Takhlil asabi', jari-jari, yadaini, kedua tangan, warijlaini, kedua kaki. Perhatikan saya. Nah,
begini ya. Nah, ini takhlil ya, takhlil. Kalau jenggot begini, tapi kalau kedua tangan begini, paham ya? Dalilnya nomor 2 di bawah. An Laqit bin Sabrah radhiyallahu qala qultu ya Rasulullah, wahai Rasul, akhbirni 'anil wudu'i, beri saya kabar atau ilmu tentang wudu. Qala Nabi Muhammad SAW bersabda, asbighil wudu'a, sempurnakan wudu, penuhi semuanya itu dengan air. Artinya anggota tubuhmu yang harus terkena air itu kenakan air semua. Wa khalil bainal asabi', lalu mungkin menyela-nyela gitu ya, selah-selahlah jari-jarimu. Wabalih fil istinsyaq, wabalih dan maksimalah fil istinsyaq, dalam istinsyaq, ila antakuna shaiman, kecuali kamu sedang puasa. Itu termasuk sunnah wudu. Rawahu Abu Dawud dan Imam Dawud wa sahih Tirmidzi. Hadis ini sahih menurut Imam Tirmidzi wa ghairihima, dan menurut selain imam berdua tersebut. Asbil artinya atimmahu, atamma yutimmu. Atimmahu, sempurnakan wudumu itu. Wakmilhu, akmala yukmilu, amarnya akmil. Wakmilhu ya, sempurnakan. Biarkan ini rukun-rukunnya wa sunanhi, dan semua sunah-sunahnya. Itu namanya asbil, dimaksimalkan gitu ya. Termasuk sunnah dalam wudu, taqdimul yumna, qaddama yuqaddimu taqdiman. Taqdim itu masdar dari qaddama yuqaddimu. Taqdimul yumna, mendahulukan al yumna yang kanan, alal yusra, dari yang kiri. Dalilnya nomor 3 di bawah. Rawal Bukhari, riwayat Imam Bukhari, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Abbas, annahu tawaddoa, bahasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu tawaddoa wa fihi thumma khadha ghurfatan min ma'in faghasala biha yadul yumna thumma khadha ghurfatan min ma'in faghasala biha yadul yusra thumma masaha ra'sahu thumma khadha ghurfatan min ma'in farashin biha ala min ma'in farasha biha ala rijlihi al-yumna hatta ghasalaha thumma khadha ghurfatan min ma'in faghasala biha rijlihi al-yusra thumma qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau. Sahabat Ibnu Abbas, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, annahu tawaddoa, beliau berwudu. Jadi yang berwudu ini siapa? Sahabat Ibnu Abbas. Summa akhadha ghurfatan. Sahabat Ibnu Abbas ini ya, mengambil akhadha ya'khudhu, mengambil ghurfatan. Ghurfa itu ya kalau zaman sekarang ya satu satu cebok gitu ya, ghurfah gitu ya. Satu cebok itu bahasa Indonesianya apa? Hah? Satu gayung gitu ya. Sahabat Ibnu Abbas mengambil satu cebok, satu gayung, min ma'in, dari air, faghasala biha, lalu dengan satu gayung itu sahabat Ibnu Abbas menyiram yadahul yumna, tangan kanannya. Tsumma khadha ghurfatan min ma'in, lalu mengambil satu gayung dari air, faghasala biha yadul yusra, lalu membasuh ya, menyiram tangannya yang kiri. Tsumma masaha ra'sahu, lalu sahabat Ibnu Abbas mengusap kepala beliau, sirah beliau. Tsumma khadha min ma'in, lalu mengambil air, farasha bi 'ala rijlihi al-yumna, lalu disiramkan ke kaki yang kanan, hatta ghasala, lalu diusap-usap, disiram-siram gitu. Tsumma khadha ghurfatan min ma'in faghasala bi rijlihi al-yusra, lalu mengambil air juga dan mengusap, membasuh rijal yusra, kaki kiri. Tsumma qala, lalu sahabat Ibnu Abbas berkata, hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau. Hakadha, seperti ini, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat, ra'aitu, ra'ayara, ra'aitu, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau,
Seperti ini saya melihat Nabi Muhammad SAW berwudu. Lalu sunnah wudu lagi adalah wa taharatu salasan salasan, bersuci 3 kali. Jadi membasuh wajah 3 kali, tangan 3 kali, kepala 3 kali, telinga 3 kali, kaki 3 kali, madmadah 3 kali, istinsyak 3 kali, pokoknya 3 kali. Apa dalilnya? Dalilnya ada di bawah nomor 4. Dalilnya nomor 4 di bawah. Rawa Muslim, riwayat Imam Muslim, anna Utsman radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya sahabat Utsman radhiyallahu anhu qala dawuh, ala tidakkah urikum, maukah, tidak maukah, atau maukah kalian itu, urikum aroyuri, memperlihatkan. Ro'a yara, melihat. Kalau aroyuri, memperlihatkan, ya. Ro'a yara apa artinya ro'a yara? Melihat. Kalau ditambahi alif di depannya apa? Aroyuri, memperlihat. Membuka apa? Membuka bahasa Arabnya fatahayaf tahu. Kalau membukakan, ya seperti itu, ya, ditambahi alif di depan, aftahayuf tahu. Atau bisa juga aftahu laka. Atau misalkan begini, ya, pokoknya seperti itu, ya. Masuk apa masuk? Bahasa Arabnya masuk. Dakhala yadkhulu. Kalau memasukkan, adkhala yudkhilu. Adkhala yudkhilu idkhalan. Ada hadis amalan yang dicintai Allah itu idkhalus surur, memasukkan rasa bahagia di hati orang mukmin, ya. Teorinya begitu. Ala urikum wudu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Utsman dawuh, maukah kalian saya tunjukkan wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu sahabat Utsman berwudu, tsumma tawaddu'a salasan. Ternyata sahabat Utsman itu ya, ternyata sahabat Utsman itu berwuduknya 3 kali 3 kali. Basuh wajah 3 kali, basuh tangan 3 kali, dan seterusnya. Saya pernah baca hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau kalian berdoa tentang satu hal yang itu sangat penting sekali bagi kalian, maka doalah sebanyak 3 kali. Ya, itu hadis itu. Lalu sunnah dari wudhu adalah wal muwalatu. Wal muwalatu, apa muwalatu itu? Nomor 5, dalilnya, syarahnya di bawah. Ai atau at-tatabu'u, ya, dari tataba'a ya tataba'u. Itu artinya berkesinambungan. Fitathhir, dalam bersuci. Tathhir masdar dari tahara yutahhiru, berkesinambungan dalam mensucikan bainal a'dha, antara anggota-anggota tubuh. A'dha jamak dari adwun, adwani a'dha. Bihaitsu, yang sekiranya
la yakhiful awalu qabla syuru'i fi tsani adatan. Apa itu? Angin ya? Hah? Wadali wadaliluha ya, dan dalilnya wadaliluha ittiba'u tentang berkesinambungan itu al-ma'lumu minal ahadits sabiqah. Al-ma'lum yang sudah diketahui minal hadis dari hadis-hadis as-sabiqah yang sudah sebelum-sebelumnya. Maksudnya itu begini ya. Maksudnya berkesinambungan itu begini. Setelah basuh wajah, kalau bisa langsung basuh tangan. Jangan habis basuh wajah tiba-tiba ada bunyi SMS, lihat HP, terus ditaruh lalu basuh tangan. Nah itu tidak benar itu. Paham ya? Seperti itu. Tanbih, peringatan. Kullu ma warada fi sunani min adillatin zahirin min adillatin kullu ma warada fi sunani min adillatin zahirihal wujubu dalla ala adamil wujubi fiha ayatul wudu'i lati nasat alal faraidi wa adillatul ukhra ghairiha lam nadhkurha khasyata tatwili. Artinya begini, kullu mawaroda, setiap apa yang tertera itu fisunani dalam sunah-sunah wudhu min adillatin yang mana di situ ada dalil-dalilnya zahir ya wujub, itu secara zahir dalil-dalil itu memerintahkan wujub, wajib ya. Tetapi dalla ala damil wujubi, tetapi ada yang menunjukkan bahwasanya itu tidak wajib fiha ayatul wudhu'i, yaitu ayat wudhu alati nasat alal faraidi yang sudah dinaskan oleh faraid rukun-rukun wudhu. Wadilatun ukhra ghairiha, dan dalil-dalil yang lainnya lam nadzkurha yang kami tidak sebutkan khasyata tatwil karena takut terlalu panjang. Maksudnya begini, perhatikan saya. Tadi saya sudah menyampaikan di sini bahwasanya ada sahabat Ibnu Abbas yang mengatakan kepada para sahabat-sahabatnya, bagaimana? Maukah kalian saya tunjukkan bagaimana Nabi Muhammad wudhu? Ya gitu ya. Perhatikan saya begini. Dalil-dalil yang sudah saya sebutkan tadi dalam ilmu ushul fiqh itu begini, semua dalil yang memerintahkan itu tandanya perintah itu wajib. Paham ya? Sekarang begini, tadi ada dalil enggak kalau Nabi Muhammad membasuh telinga? Ada enggak? Ada enggak? Ada ya. Tapi saya mau tanya lagi, ada enggak dalil Nabi Muhammad ketika wudhu tidak membasuh telinga? Ada enggak? Ada. Tadi ketika saya cerita tentang Ibnu Abbas itu wudhunya wajah, tangan, kepala langsung kaki. Nah, ketika ada dalil yang Nabi Muhammad membasuh telinga, tapi di dalil yang lain Nabi Muhammad ditunjukkan oleh sahabatnya kok tidak basuh telinga, itu namanya basuh telinga itu sunnah. Sahabat Utsman
ketika memberitahu, mau kalian saya tunjukkan wudhunya Nabi Muhammad, lalu sahabat Utsman wudhu 3 kali. Itu ada dalil yang lain lagi. Kalau Nabi Muhammad pernah wudhunya cuma sekali. Faham? Ketika ada Nabi Muhammad wudhu 3 kali, kok Nabi Muhammad sekali waktu wudhu 1 kali, berarti itu tandanya Tapi kalau itu terus menerus, ternyata selama wudhu Nabi Muhammad itu pasti basuh wajah, tangan, kepala, kaki, berarti itu hukumnya wajib. Faham sampai sini? Seperti itu. Itu ilmu ushul fiqh. Jadi kalau ada ayat Al-Quran atau hadis yang memerintahkan sesuatu, memerintahkan pekerjaan A, selama tidak ada dalil lain yang mengatakan Nabi Muhammad tidak pernah melakukan kecuali A, berarti A itu hukumnya wajib. Kayak basuh wajah. Oh ternyata sahabat itu kan jumlahnya banyak ya. Oh sahabat A mengatakan Nabi Muhammad wudhu basuh wajah tapi tidak basuh telinga. Sahabat B, oh Nabi Muhammad basuh wajah tapi basuh telinga. Oh Nabi Muhammad basuh wajah tapi 3 kali. Oh Nabi Muhammad basuh wajah tapi cuma sekali. Nah maka kesimpulannya basuh wajah itu hukumnya wajib. Tapi 3 kali hukumnya Paham sampai sini? Seperti itu. Jadi ketika ada dalil yang memerintahkan sesuatu, maka itu hukumnya wajib selama tidak ada dalil lain yang mengatakan kalau Nabi Muhammad pernah melakukan bukan hal yang itu. Paham sampai sini ya? Faslun, fasal baru. Alhamdulillah, kita cukupkan sampai sini ya, sampai tentang sunnah-sunnah wudhu. Karena fasal yang baru ini fasal tentang lain, bukan tentang wudhu. Sampai sini ada yang bertanya enggak tentang wudhu? Kalau di kamar mandi wudhunya niatnya pakai lafal atau dalam hati? Kalau tidak di kamar mandi pakai lafal apa dalam hati? Ya, tergantung ya. Boleh pakai lafal, boleh dalam hati. Pakai lafal ada ulama yang mengatakan boleh pakai lafal. Dalam hati ada yang mengatakan niat itu ya harus di hati gitu ya. Tapi kalau dalam kamar mandi semua ulama mengatakan tidak boleh menggunakan lafal, menyebut lafal Allah di dalam kamar mandi. Laki-laki, perempuan yang rambutnya dicat boleh enggak? Sah enggak wudhunya? Sah enggak wudhunya? Tergantung. Kalau catnya itu cat yang alami, tahu cat alami? Seperti apa cat alami itu? Perempuan-perempuan Arab itu biasanya hina ya. Itu tidak membatalkan wudhu, artinya wudhunya tetap sah. Misalkan ya perempuannya sudah umur 40-50 sudah mulai ubanan, laki-lakinya kebetulan menikahnya umurnya sama, ketika menikah sama-sama umur 25 ya, laki-lakinya umur 45, perempuannya umur 40, laki-laki umur 50, perempuan umur 50, ternyata perempuannya sudah ubanan. Bagaimana caranya suaminya tetap tertarik, lalu perempuannya itu pakai cat rambut hina alami, itu diperbolehkan. Justru kalau niatnya untuk menyenangkan hati suami dapat pahala. Selama itu alami tidak apa-apa. Faham ya? Seperti itu. Apa Nabi Muhammad pernah mengecat rambutnya? Nabi Muhammad dan para sahabat pernah mengecat rambutnya. Pernah mengecat rambut beliau. Kapan? Ketika perang. Nabi Muhammad dan para sahabat mengecat rambut beliau dengan cat warna hitam. Kenapa? Karena ketika perang supaya musuhnya itu ketika melihat Nabi Muhammad dan para sahabat
oh masih muda-muda, rambutnya masih hitam, seperti itu. Tapi catnya harus ala. Kalau catnya cat salon yang menggunakan bahan kimia, itu yang mana menyebabkan air tidak bisa masuk ke dalam kulit kepala. Yang harus diberi air itu kulit kepala atau rambut? Kulit kepala. Kalau laki-lakinya botak terus gimana? Ya, kan bukan rambutnya yang dibasuh ya, tapi kulit kepala. Nah, ketika rambut ini sudah dapat cat kimia yang mana menyebabkan air tidak bisa masuk ke pori-pori kulit kepala, di situ maka tidak sah wudhunya. Paham ya? Apalagi yang mau ditanyakan tentang wudhu? Kalau tidak ada yang ditanyakan, mari kita tutup pengajian malam ini. Saya ingin ya, bismillah, mulai malam Rabu ini ya, kalau saya ngaji di pondok Mbah Zainab ini, saya ingin tutup dengan membaca bareng-bareng Ratibul Haddad ya. Bagi kalian yang sudah baca Ratibul Haddad, membaca lagi tidak apa-apa. Seperti itu ya. Semakin banyak zikir yang kita baca, semakin baik ya. Semoga Allah membuka hati kita ya, sehingga hati kita itu senang, bahagia ketika zikir. Seperti itu, semangat ketika zikir. Mari kita membaca Ratibul Haddad ya. Ratib yang disusun, yang ditulis oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad ketika malam Lailatul Qadar ya. Banyak faidah dari Ratibul Haddad ini ya. Dulu Kiai Hamid Pasuruan, saya mungkin pernah cerita ya, ketika ada tamu yang datang, Kiai Hamid Pasuruan masih baca Ratibul Haddad tapi belum selesai, sama Kiai Hamid diselesaikan. Ketika sudah selesai, tahu arang untuk bakar sate, tahu ya? Arang yang masih panas itu dipegang oleh Kiai Hamid, lalu dimasukkan ke sakunya tamu itu ya, dimasukkan. Ternyata dengan izin Allah, bajunya itu tidak terbakar, tidak bolong. Jadi arangnya itu tidak memberi panas kepada bajunya tamu itu. Padahal tamunya itu tidak baca Ratibul Haddad. Yang baca Ratibul Haddad siapa? Kiai Hamid. Lalu dawuhnya Kiai Hamid, siapa yang istiqamah membaca Ratibul Haddad, maka api neraka tidak akan bisa menyentuh dirinya. Api neraka saja yang panasnya berkali-kali lipat tidak bisa membakar, apalagi cuman api dunia. Faham? Pendiri Pondok Salafiyah Sukorejo, Kiai Syamsul Arifin, aslinya Madura, datang ke situ Bondo pada zaman penjajahan Belanda. Ketika itu santrinya cuma 10. Kiai Syamsul Arifin, santrinya berapa? 10. Ini info dari putrinya Kiai As'ad. Cuma 10. Tiba-tiba didatangi oleh Belanda. Apa yang dilakukan oleh Kiai Syamsul? Didatangi Belanda itu maksudnya untuk dihancurkan pondoknya karena menjadi tempat basis perjuangan. Apa yang dilakukan oleh Kiai Syamsul Arifin, ayahnya Kiai As'ad itu? Kiai Syamsul Arifin mengambil butiran-butiran kacang hijau itu, lalu dibacakan Ratibul Haddad. Setelah dibacakan Ratibul Haddad, disebar di sekeliling pondok. Pondoknya itu dikelilingi oleh butiran kacang hijau itu. Dengan izin Allah, Belanda itu tidak bisa melihat, tidak bisa menemukan pondoknya Kiai Syamsul Arifin. Ya. Putranya Kiai Syamsul Arifin, Kiai As'ad, itu ya sama. Ketika mau melawan Jepang di Jember, semalaman Kiai As'ad itu membaca Ratibul Haddad.
Mbah Siddiq ya, rahimahullah ya, guru kita semua, pendiri kompleks pesantren As-Siddiqi ini, baik As-Siddiqi Putra, Pondoknya Zainab. Beliau istiqomah membaca Ratibul Haddad. Ya. Jadi tidak ada ketentuan baca malam itu harus 1 kali, enggak. Ki As'ad itu ya bacanya berkali-kali ketika malam mau ketemu Jepang. Kalian kalau misalkan enggak apa namanya, malam ketika saya ada jadwal mengaji, habis sholat maghrib baca Ratibul Haddadnya bareng dengan saya saja enggak apa-apa. Jadi habis sholat maghrib baca Yasin, Waqiah, Al-Mulk, selesai seperti itu enggak apa-apa. Jamaah Isya nanti baca Ratibul Haddadnya bareng dengan saya seperti itu. Dimana ketika saya ada jam mengajar ya. Kalau selama PPKM ini insya Allah setiap malam saya mengajar. Tapi nanti kalau ada jadwal lain saya beritahu gitu ya. Ini untuk mengganti kemarin yang tidak masuk itu ya. Kalau ternyata saya tidak mengajar, jadwal saya mengajar, saya tidak mengajar, kalian baca sendiri Ratibul Haddad. Paham ya? Mungkin pengurus bisa memberitahu saya jadwalnya ngaji. Kalau ternyata saya tidak bisa, saya memberitahu ke pengurus, saya tidak bisa mbak, misalnya gitu ya. Nah, ketika saya ada informasi dari saya tidak bisa, kalian baca sendiri Ratibul Haddad. Mari sama-sama kita membaca Ratibul Haddad. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhibbuna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yahmidu 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yahmidu 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yahmidu 'ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu
Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallim. A'udzu bikalimati llahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimati llahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimati llahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa samii'un 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa samii'un 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa samii'un 'aliim. Rabbina billahi rahmanir rahim dina bi Muhammadin nabiyya. Rabbina billahi rahmanir rahim dina bi Muhammadin nabiyya. Rabbina billahi rahmanir rahim dina bi Muhammadin nabiyya. Bismillah alhamdulillah. Bismillah alhamdulillah khairu syarri min masyiatillah. Bismillah alhamdulillah khairu syarri min masyiatillah. Bismillah alhamdulillah khairu syarri min masyiatillah. Amanna billahi yawmil akhir tabana ila Allah batin wa zahir. Amanna bilal yawmil akhir tabana ila Allah batin wa zahir. Amanna bilal yawmil akhir tabana ila Allah batin wa zahir. Ya Rabbana wa'fu 'anna mahalladhi kana minna. Ya Rabbana wa'fu 'anna mahalladhi kana minna. Ya Rabbana wa'fu 'anna mahalladhi kana minna. Ya dzal jalali wal ikram ya midna 'ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram ya midna 'ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram ya midna 'ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram ya midna 'ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram ya midna 'ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram ya midna 'ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram ya midna 'ala dinil Islam. Ya qawiyyu ya matin ikfi syarra zalimin. Ya qawiyyu ya matin ikfi syarra zalimin. Ya qawiyyu ya matin ikfi syarra zalimin. Aslahallahu umural muslimin aswarafala syarral mu'dhin. Aslahallahu umural muslimin aswarafala syarral mu'dhin. Aslahallahu umural muslimin aswarafala syarral mu'dhin. Ya aliyu ya kabir ya alimu ya qadir ya sami'u ya basir ya latifu ya khabir. Ya aliyu ya kabir ya alimu ya qadir ya sami'u ya basir ya latifu ya khabir. Ya aliyu ya kabir ya alimu ya qadir ya sami'u ya basir ya latifu ya khabir. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man 'abdi yaghfir yarham. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man 'abdi yaghfir yarham. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man 'abdi yaghfir yarham. Astaghfirullah rabbal wara astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. La ilaha illallah 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 la ilaha illallah
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarafa karama jalla wa azama rabbana ta'ala ala baitil thayyibin at-tahirin. Ashabil akramin al-muhtadin wa zajat bayrati ma'adal mu'minin tabi'ana lam ihsan ila yaumiddin. Wa alaina ma'hum fi min rahmatika arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina Syekhul Kabir al-Qalbi Syahir al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali ba'da usul furu'i wa jami'a sadatina li ba'dawi anna la yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa syararihim wa nurihim wa min nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah ila ruhi sadatina sufiyatina makana min masyariqil ardi ila magharibiha. Anna Allah yahmina bihimayatihim wa yumiduna bimadadihim wa yu'idu alaina min barakatihim wa sararihim wa nurihim wa lumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina Syekhul Kabir al-Qalbi Syahir al-Habibi Abdillah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad sahibi ratib wa usul furu'ihi wa jami'i sadatina li ba'alawi anna la yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa sararihim wa nurihim wa lumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah an-nadhir yuthil muslimin wa yarhamul muslimin wa yufarriju 'alal muslimin wa yashfi amradal muslimina bil 'afiyah wa yughazziru amrahum yurakhis as'arahum yuslih salam dinahum wa yakfihim syarral fitan wal baliyatil mahani ma dhahara minha ma batan wa yahfadul hujjaj al musafir al uzat al mujahidin minal muslimin fil barri wal bahri wal jawi ajma'in. Anna Allah yashabuhum salamata radda min Allah musalimin aminin ghanimin wa iyana fi khairil dhafin wa afiyatin wa ila ruhi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina jama'ina anna la taghasham rahmatal maghfirah wa yaskinahumul jannata wa yakhtimu lana wa lakum bil husna fi khairin wa ladhafin wa afiyatin wa sulahil aqibah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yafi ni'amaka fi mazidah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baiti wa sallim. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihatil mu'azzamati wa sami'al mathani an taftaha lana bi kulli khair wa an tafaddala alaina bi kulli khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahlil khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tahfadana fi adyanina wa anfusina wa auladina wa ahlina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'sin wa dhairin innaka waliyun kulli khair wa mutafaddilun bi kulli khair wa mu'abbin li kulli khair ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya 'alima sirri minna la tahdiki sitra 'anna wa 'afina wa'fu 'anna wa kullana haitsu kunna ya 'alima sirri minna la tahdiki sitra 'anna wa 'afina wa'fu 'anna wa kullana haitsu kunna ya 'alima sirri minna la tahdiki sitra 'anna wa 'afina wa'fu 'anna wa kullana haitsu kunna ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi ulubuf bina ya latif ya alim ya khabir ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi ulubuf bina ya latif ya alim ya khabir ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi ulubuf bina ya latif ya alim ya khabir ya latifan lam yazal ulubuf bina fi ma nazal innaka latifun lam tazal ulubuf bina wal muslimin ya latifan lam yazal ulubuf bina fi ma nazal innaka latifun lam tazal ulubuf bina wal muslimin ya latifan lam yazal ulubuf bina fi ma nazal innaka latifun lam tazal ulubuf bina wal muslimin jazallahu anna sayyidina Muhammadan khairan jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma wa ahlu jazallahu anna sayyidina Muhammadan khairan jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma wa ahlu
Jazallahu anna sayyidana Muhammadan khaira. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan mawahlu. Alhamdulillah telah selesai mengajinya, telah selesai membaca Ratibul Haddad. Semoga apa yang kita lakukan dijadikan Allah, semoga apa yang kita pelajari dijadikan Allah menjadi ilmu yang manfaat. Amin. Semoga apa yang kita baca, apa yang kita mohonkan kepada Allah, semoga diterima dan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubah tawsilu kulla hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati faghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhba wal muslimina jama'a amin ya rabbi yasma' fadla wa judan manna la miktisabim minna bil musallafa rasulin hadha bi kulli suli bil musallafa rasulin hadha bi kulli suli bil musallafa rasulin hadha bi kulli suli shalla wa sallam rabbi alaihi 'andal habbi wa alihi wa sahbihi adada bashi sahbi walhamdulillahi fil badi wat tanahi walhamdulillahi fil badi wat tanahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.